Pernah nggak kamu bayangin kalau ternyata Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, sampai Semenanjung Malaya itu dulunya terhubung menjadi satu daratan yang super luas. Bukan cuma terhubung, tapi jadi sebuah benua raksasa yang subur makmur pada ribuan tahun yang lalu. Kita sering dengar legenda soal benua Atlantis yang hilang katanya di laut. Tapi tahukah kamu, Asia Tenggara, tepatnya di bawah kaki kita ini ya, pernah ada sebuah dunia yang hilang. Ya, namanya adalah Sundaland atau Sundaland lah pokoknya. Hari ini kita akan membongkar sejarah, fakta geologi, hingga misteri tentang daratan yang konon menjadi tempat lahirnya peradaban manusia modern sebelum akhirnya tenggelam tak berbekas. Untuk ngerti Sundaland, kita harus balik ke zaman waktu ke masa lalu, sekitar tahun 1800-an hingga 20.000 tahunan. 20.000 tahun yang lalu. Saat itu dunia sedang mengalami apa yang disebut dengan glacial maximum. Gua nggak terlalu nggak terlalu bisa bahasa Inggris, tolong dimaafkan. Atau puncak zamannya es. Bayangin, suhu bumi saat itu jauh lebih dingin dari sekarang. Banyak air laut yang membeku jadi es di kutub dan di gunung-gunung tinggi ini akibatnya. Yang mengakibatkanlah. Nah, permukaan air laut turun drastis bisa sampai 120 meter lebih rendah dari yang sekarang. Nah, karena air laut surut, dataran rendah yang tadinya di bawah laut sekarang muncul dan menjadi dataran kering. Inilah yang menyatukan pulau-pulau besar kita Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali, dan Semenanjung Malaya. Gak ada selat yang memisahkan mereka. Semuanya menyatu menjadi sebuah hamparan tanah yang sangat luas. Wilayah ini bukan sekedar tanah kosong. Letaknya pasti garis khatulistiwa, jadi iklimnya itu hangat. Hujan deras, sungai-sungai besar mengalir deras. Dan hutan tropis yang lebat, surga bagi kehidupan. Nah, ini yang bikin Sundaland itu istimewa dan sering jadi bahan perdebatan para ilmuwan. Banyak yang mengira pusat peradaban manusia itu cuma di Mesopotamia kalau nggak salah. Ya, atau lembah Sungai Nil. Tapi data arkeologi bilang lain. Menurut penelitian dari University Kebangsaan Malaysia dan berbagai lembaga internasional, wilayah Sundaland ini diduga menjadi salah satu tempat paling awal di mana manusia itu mulai belajar bercocok tanam. Bahkan jauh sebelum era Neolitik di sini ya, sekitar 10 sampai 14.000 tahun lalu. Manusia purba mungkin sudah mulai mendomestikasi padi dan hewan ternak. Bayangkan sistem pertanian yang kita kenal sekarang, akarnya makin ada di sini. Populasi pasti padat. Mereka hidup di tepi-tepi sungai besar untuk berburu, memancing, dan membangun komunitas. Budaya mereka berkembang pesat. Bahasa, kepercayaan, dan teknologi mereka terbentuk di sini. Tapi nasib baik ini nggak selamanya. Waktu bergeser, zaman es pun berakhir. Suhu bumi mulai memanas. Kembali es-es di kutub mencair dengan cepat dan air laut pun mulai naik lagi. Proses ini nggak terjadi dalam semalam ya, tapi bertahun
bertahap lah selama ribuan tahun. Namun bayangkan, tekanannya itu setiap tahun air laut semakin tinggi. Dataran yang dulunya luas perlahan tapi pasti tergerus lah dan tertutup air. Sungai-sungai besar berubah menjadi selat, dataran rendah menjadi dasar laut. Inilah yang membentuk Selat Malaka, Selat Sunda, dan Selat Kalimantan yang kita lihat sekarang ya. Sebuah peradaban besar perlahan tenggelam. Kehidupan sudah mapan, hancur. Apa yang terjadi pada penduduknya? Inilah bagian paling dramatis. Mereka terpaksa harus mengungsi. Migrasi besar-besaran terjadi. Sebagian naik ke dataran tinggi yang sekarang menjadi gunung-gunung. Nah, sebagiannya lagi itu pergi mencari tempat yang baru. Seorang ahli genetika dan penulis terkenal Stephen Oppenheimer dalam bukunya Eden in the Edge mengemukakan teori yang cukup mengguncang dia. Berpendapat bahwa tenggelamnya Sundaland ini memicu gelombang migrasi terbesar dalam sejarah manusia. Orang-orang Sundaland ini tidak hilang. Mereka berlayar, berpindah, dan membawa ilmu serta budaya mereka ke berbagai penjuru, seperti ke India, ke Cina, ke Pasifik, bahkan sampai ke Madagaskar. Ini menjelaskan kenapa ada banyak kemiripan bahasa, budaya, bahkan genetika antara masyarakat di Asia Tenggara, Asia Timur, dan Pasifik. Nah, sekarang kita ngomongin dulu aja nih soal nama. Kenapa disebut Sundaland? Ada yang bilang nama ini diambil dari istilah yang dipakai penjelajah Portugis pada zaman dulu. Mereka menyebut wilayah barat Jawa ini sebagai tanah orang Sunda, merujuk pada kerajaan Sunda yang pernah berjaya di Jawa Barat. Tapi apakah nama ini memang nama asli yang dipakai penduduk purba? Apakah ini cuman ilusi doang atau cuman buatan doang? Kita nggak akan pernah tahu karena catatan tulisan belum ada saat itu. Semuanya tenggelam bersama tanah mereka hingga hari ini. Di dasar laut Selat Sunda dan Laut Cina Selatan itu masih tersimpan rahasia. Siapa tahu di sana masih tertinggal alat-alat seperti batu atau bahkan struktur bangunan kuno yang tertutup lumpur dan air laut. Ya, paling menunggu untuk ditemukan. Itu sangat sulit. Ya, kalau kita cari ke dalam laut, lumayan sih. Sundaland mengajarkan kita satu hal penting. Bumi ini selalu berubah. Daratan bisa jadi laut, dan laut bisa jadi daratan. Yang tadinya menyatu bisa terpisah, seperti yang tadinya hati kita menyatu jadi buar. Nah, sebagai bangsa Nusantara, warisan leluhur yang pernah hidup berdampingan di satu benua yang sama, itu nggak akan pernah terputus oleh selat manapun. Jadi saat kamu melihat laut yang memisahkan pulau-pulau ini, ingatlah, dulu itu adalah tanah tempat nenek moyang kita berpijak. Gimana menurut kamu? Apakah Sundaland adalah Atlantis punya Asia? Atau ada teori lain yang lebih menarik? Kalau ada teori lain yang lebih menarik, coba tulis komentar ya. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe kalau cerita ini bikin kamu makin cerita sama sejarah tanah air sendiri. Gua Ferdi Arifin Ilham, sampai jumpa di cerita misteri dan sejarah berikutnya.